Selamat malam, Shalom, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mau bawakan pelajaran, renungan singkat untuk kita sekalian, yang saya beri judul Protokol Kesehatan Rohani. Kalau mendengar kata protokol kesehatan, saya kira sudah cukup akrab di telinga kita masing-masing. Dan malam hari ini protokol kesehatan rohani. Apa yang saya coba mau sampaikan? Mari kita lihat bersama-sama. Kata protokol, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di online, saudara bisa baca di situ, protokol itu surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan, peraturan upacara di Istana Kepala Negara, dan selanjutnya lalu tata cara, upacara dan sebagainya yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik, cara yang bertugas mengatur jalannya upacara, atau aturan yang mengatur peraturan, atau rangkaian prosedur, atau tindakan terperinci. Itulah protokol, yang kata kuncinya adalah aturan, prosedur, tindakan terperinci, dan tata cara. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, protokol itu mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa hidup sesuka hati sendiri. Amin. Benar ya? Protokol itu mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa hidup sesuka hati sendiri. Kenapa? Karena ada tata cara, ada prosedur, ada tindakan terperinci. Itu protokol. Bahkan presiden pun tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Dia harus ada dalam protokol yang sudah diatur untuk keamanan dirinya sendiri juga. Jadi kita nggak bisa hidup sesuka hati sendiri. Itulah gambaran atau ide utama yang bisa kita dapatkan dari kata protokol. Ada prosedur, ada aturan, ada tata cara, ada tindakan terperinci yang harus kita ikuti. Yang tujuannya pasti untuk kebaikan kita dan melindungi diri kita. Jadi memang itulah protokol untuk melindungi diri kita. Banyak orang yang tidak mengerti dan menganggap bahwa protokol itu sebagai beban, padahal protokol itu untuk ketertiban, untuk kebaikan dirinya, dan untuk melindungi dirinya. Aturan dan tindakan terperinci serta tata cara itu diatur sedemikian rupa untuk perlindungan diri kita. Itu yang harus kita pahami dari protokol yang dimaksud di sini. Nah, menarik jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pernah bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu ada di Matius 26 ayat 41. Dari sini saya mau kita mengerti ada protokol kesehatan rohani yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu sebuah protokol, sebuah perintah, sebuah pesan yang mengandung protokol di situ. Ada tata cara supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ada aturan, ada tindakan terperinci yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Karena rohmu memang penurut, tetapi dagingmu lemah. Makanya tindakan terperincinya atau protokolnya adalah kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan menarik konteksnya di situ, sebelum Tuhan Yesus ngomong berdoa dan berjaga-jaga di dalam Matius 26 ayat 41 itu, ada konteksnya di ayat-ayat sebelumnya. Rasul Petrus dan murid-murid yang lain yang sebelumnya itu sok jagoan. Menarik ya? Mereka itu sok jagoan. Terus ngerasa, ya pakai bahasa zaman sekarang, ngerasa paling beriman besar gitu. Aku nggak harus protokol nih. Pokoknya aku jagoan nih, kemana saja Tuhan pergi, aku akan ikut, aku akan bela. Gitu ya. Itu so jagoannya Rasul Petrus dan murid-murid lainnya. Ini kan ayat 41, berdoa dan berjaga-jaga.
Coba kita lihat di ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kita tahu semua ceritanya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi bukan cuma Rasul Petrus tuh. Memang provokatornya Rasul Petrus. Yang memulai Rasul Petrus ngomong, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, akhirnya semua murid juga ikut-ikutan gitu tuh. Jadi sok jagoan gitu. Nah, ngerasa paling beriman, ngerasa paling berani gitu ya. Nggak perlu protokol. Pokoknya aku siap mati aja gitu. Nah, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalau mau pakai bahasa protokol, tinggallah di sini, terapkanlah protokol. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ngomong begini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Loh. Tadi katanya kemanapun engkau pergi, aku tidak akan menyangkal engkau gitu ya. Sekarang Tuhan Yesus suruh mereka berjaga-jaga dengan aku. Ternyata ketika Tuhan Yesus pergi berdoa, didapati Petrus sedang tidur. Dia nggak berjaga-jaga, nggak menerapkan protokol. Lalu ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat 38 itu dikatakan gini. Lalu dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih sekali seperti mau mati rasanya. Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus denganku sambil berdoa. Jadi berjaga-jagalah dan berdoa. Bahasa lainnya Tuhan Yesus ngomong, tetap tinggal di sini dan sadar terus denganku sambil berdoa. Jadi yang Tuhan Yesus pesankan sampai mereka itu bukan cuma berjaga-jaga, tapi sadar terus sambil berdoa. Artinya berdoa bersama dengan aku pergi berdoa secara khusus di sana, kalian di sini berdoa juga, jangan tidur. Gitu. Tapi mereka ternyata tertidur. Kalau pakai bahasa protokol, mereka nggak terapkan protokolnya. Lalu dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, kalau bisa janganlah biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan jadilah seperti yang engkau kehendaki. Sesudah berdoa seperti itu, dia kembali kepada ketiga muridnya itu dan melihat mereka sedang tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, ternyata 1 jam saja kalian tidak sanggup. Sadar terus denganku sambil berdoa. Sadarlah terus sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika dicobai oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat yang baik tetapi tubuhmu tidak sanggup. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan dan perintah Tuhan Yesus supaya kita berdoa dan berjaga-jaga punya pengertian bahwa kita harus tetap aktif melindungi diri kita. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong berdoa dan berjaga-jagalah, itu pengertiannya adalah kita harus tetap aktif melindungi diri kita. Supaya kita nggak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam bahasa yang lain, supaya kita nggak terpapar virus kedagingan dosa ini. Makanya Tuhan Yesus hubungkan, rohmu berbuat yang baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Kamu harus berdoa dan sadar supaya kamu tidak berdosa ketika kamu dicobai oleh iblis. Itu di ayat yang ke-41 terjemahan sederhana Indonesia. Artinya ada paparan dari iblis yang bisa merusak kita.
yang bisa menjatuhkan kita. Dari virus yang bernama iblis itu bisa menggerogoti tubuh rohani kita. Jadi supaya kamu nggak terpapar, kamu harus aktif melindungi dirimu supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan, supaya kamu nggak terpapar virus kedagingan atau virus dosa itu. Itulah pesan dari berdoa dan berjaga-jaga. Jadi inilah protokol rohani, saudara, yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 16, Rasul Paulus pernah berpesan gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia begini, menarik sekali nih ya. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus, itu protokolnya. Jadi kamu harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Artinya dengan demikian kamu nggak terpapar. Kalau kamu ikuti protokol dalam pimpinan Roh Kudus, kamu nggak akan terpapar dengan keinginan badanimu yang jahat. Karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, ya ini yang saya suka ini. Jadi, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Nah, tadi pengertian yang saya sampaikan dari protokol adalah bahwa dengan protokol, kita diingatkan bahwa kita nggak bisa hidup sesuka hati kita sendiri. Sebab ada prosedur, ada aturan, ada tata cara, ada tindakan terperinci yang harus kita ikuti, yang tujuannya untuk melindungi diri kita dan untuk kebaikan kita. Itulah protokol. Bahkan presiden pun dibuatkan protokol untuk bisa melindungi dirinya. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Alkitab mengatakan bahwa kita nggak bisa hidup sesuka hati kita karena ada paparan dari luar yang bisa merusak tubuh rohani kita. Itulah keinginan badani kita. Ada paparan godaan iblis yang bisa membuat keinginan daging kita itu muncul dan membuat kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya kita harus terapkan protokol kesehatan rohani. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak terpapar virus dosa dan keinginan daging itu, saudara. Jadi kita nggak bisa hidup sesuka hati kita. Oh, aku sudah ciptaan baru. Aku tidak ada lagi hidup berdosa. Ingat loh, nasihat ini diberikan kepada jemaat yang sudah hidup sebagai ciptaan baru. Justru sebagai ciptaan baru, ya, memang kita disalibkan. Keinginan daging kita sudah disalibkan, itu secara status. Tetapi secara keberadaan kita masih hidup di dalam ketegangan ini, dalam tension ini, dalam tantangan ini. Sehingga sebagai orang percaya, Alkitab penuh dengan pesan, kamu harus menerapkan protokol kesehatan rohani. Dalam hal ini berdoa dan berjaga-jaga, hiduplah dan taatlah kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa hidup sesuka hati. Itu sebabnya harus ada protokol kesehatan rohani. Dalam Galatia 6 ayat 19-23, sudah sangat jelas kalau kita hidup sesuai dengan keinginan badani kita yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan dosa ini. Perzinahan, percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, gampang marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam kelompok ajaran sesat. Nah, ini semua adalah keinginan-keinginan daging. Iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasan moral, dan semua dosa yang lain. Itulah keinginan daging. Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada kalian waktu kita masih bersama-sama. Orang-orang yang terus saja melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah, karena dia terpapar tuh, nggak bisa dia masuk dalam
kerajaan sorga yang di sana semua bersih. Tapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, artinya kalau kita terapkan protokol kesehatan rohani, kita akan terbukti melalui kita saling mengasihi. Nah, jadi kalau kita terapkan hidup protokol kesehatan rohani, itu akan terpancar dari buah roh. Yaitu kita saling mengasihi, bersukacita. Nah, kalau nggak sukacita berarti kita belum terapkan protokol kesehatan rohani. Nah, coba lihat kiri kanannya, suaminya, istrinya, saudaranya. Sudah bersukacita enggak? Kalau belum sukacita berarti belum protokol kesehatan rohani. Ya. Kalau hidupnya aduh rasanya ini beban ini pandemi ini harus isolasi di rumah. Ya. Seperti si Aweng ini, aduh sudah bosan di kamar ini ya. Harus protokol, harus tetap sukacita. Itu protokol kesehatan rohani. Kalau kita terus berduka cita, sedih, berarti kita belum terapkan protokol kesehatan rohani. Hidup damai, sabar dalam kesusahan, tuh harus sabar dalam kesusahan. Bermurah hati, menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri. Memang hal-hal seperti itu tidak dilarang dalam hukum Taurat. Dalam pengertian yang lain, tidak ada hukum yang menentang semua itu. Jadi kalau kita terapkan protokol kesehatan rohani, nggak ada norma satupun di dunia yang bisa kita langgar. Ya. Nggak ada yang kita langgar. Itu sebabnya protokol kesehatan rohani itu penting kita terapkan. Dan itu terbukti dari kita saling mengasihi, bersukacita, dan selanjutnya. Nah, protokol kesehatan rohani adalah tindakan terperinci yang harus kita ikuti. Yang tujuannya pasti untuk kebaikan kita dan melindungi diri kita. Jadi jemaat Tuhan, ayo jangan kita sok jagoan seperti murid-murid di Taman Getsemani yang nggak terapkan protokol kesehatan rohani. Mereka nggak berdoa dan nggak berjaga-jaga. Akhirnya mereka tertidur. Tetapi Tuhan Yesus maklum sama mereka. Ya. Tapi jangan kita sok jagoan. Kalau disuruh pakai masker ya. Terapkan protokol kesehatan. Karena ada banyak orang-orang yang masih berpikir ini konspirasi ini, virus corona ini, gitu ya. Ada agenda antikristus di dalamnya. Kita nggak usah ikuti, nggak usah pakai masker. Nah, akhirnya bisa jadi celaka sendiri. Ya. Jadi jangan sok jagoan. Ya. Itu sebabnya kita perlu mengerti, kalau imun Tuhan ciptakan untuk secara aktif melindungi diri kita, maka iman juga Tuhan berikan supaya kita secara aktif melindungi diri dari paparan virus jasmani maupun rohani. Amin. Amin, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Kalau imun Tuhan ciptakan untuk secara aktif melindungi diri kita, maka iman juga Tuhan berikan supaya kita secara aktif melindungi diri kita. Makanya berdoa dan berjaga-jaga, artinya kita secara aktif melindungi diri kita dari paparan virus jasmani maupun rohani. Makanya dalam Alkitab tuh kita yang harus aktif. Kamu harus berdoa dan berjaga-jaga. Artinya kita aktif melindungi diri kita. Beriman tuh bukan hanya begini. Saya percaya Tuhan pasti lindungi. Nggak pakai masker, nggak rajin cuci tangan, keluar pokoknya nggak jaga jarak, pokoknya saya yakin Tuhan lindungi saya. Nggak usah pakai masker. Itu agenda iblis supaya kita nggak bisa tersenyum pada orang lain. Loh, ini situasinya situasi yang tertentu gitu. Jadi kita harus menerapkan atau memunculkan iman itu sesuai ekspresinya. Karena iman itu berarti kita aktif melindungi diri kita dari paparan virus jasmani maupun rohani. Karena imun Tuhan ciptakan untuk lindungi diri kita secara aktif. Dia aktif melindungi diri kita. Maka iman pun dapat kita terapkan dengan secara aktif melindungi diri kita dari paparan virus jasmani maupun rohani. Alkitab bilang, orang bijak melihat malapetaka, dia menghindar. Bukan sok jagoan masuk ke situ, Tuhan lindungi saya oleh darah Yesus. Nggak bisa gitu. Kita harus aktif melindungi diri kita. Di dalam semuanya kita berlindung dan berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi saya mau akhiri dengan ini.
Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 19, saya mau jemaat semua terlibat aktif. Ayo kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 19. Ayo kita buka Alkitabnya. Efesus 6 ayat 10 sampai 19. Mari kita buka. Efesus 6 ayat 10 sampai 19. Sudah dapat? Ya, Ibu Lili baca dari ayat yang ke 10. Silakan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke. Ibu Jen ayat 13. Bisa Ibu Jen? Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke. Ayat 14, Pak Melkias atau Ibu, silakan salah satunya. Mic-nya dibuka. Ya. Ayat 14. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat 15. Lanjut ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jelas ya? Lalu ayat Samuel ayat 16. Bu pegang Alkitab situ Samuel. Ayo Samuel, baca? Tidak. Ayo Ibu Feli, ada Ibu Feli ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Ibu Wiwin ada Alkitab situ? 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, Evi, yang 18. Evi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, Samuel, sudah ada Alkitab situ? Ayat 19 Samuel. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, karuniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya, oke. Jadi, di mana yang dikasih Tuhan, kita melihat di situ kan, semuanya itu menunjukkan bahwa kita harus aktif, benar? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi memang iman itu aktif melindungi diri. Ambil, berdirilah, terimalah, pergunakanlah. Jadi semuanya aktif, terimalah, lindungi diri. Ya. Akhirnya saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bentar nih. Ya, akhirnya saya mau closing Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Inilah protokol kesehatan rohani. Saya berdoa, saya berharap kami
sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa dan berharap supaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan terus menerapkan protokol kesehatan rohani. Ingat, imun aktif melindungi diri kita, iman juga aktif melindungi diri kita masing-masing. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa.